Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salasati Oktavianingsih. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat tentang jenis dermatitis dan penyembuhan luka. Yang pertama yaitu definisi dermatitis. Dermatitis adalah peradangan pada kulit atau inflamasi pada kulit yang disertai dengan pengelupasan kulit ari. Dermatitis dapat terjadi karena bermacam sebab dan timbul dalam berbagai jenis, terutama kulit yang kering. Dermatitis muncul dalam beberapa jenis masing-masing memiliki indikasi dan gejala yang berbeda. Kemudian macam-macam dermatitis, ada dermatitis atopik, yaitu penyakit kulit inflamasi kronis yang terutama dimulai pada masa kanak-kanak dalam perjalanan alami yang bervariasi. Gatal adalah gejala khas dari penyakit ini. Dan untuk etiologinya seperti genetik, alergi, fisiologik, dan farmakologik atau psikis. Ini adalah gambar pada dermatitis atopik anak-anak, bayi, anak-anak, dan dewasa. Kemudian dermatitis kontak alergia, yaitu kontak alergi adalah penyakit yang dimediasi oleh sel tipe 4, tipe tertunda. Kemudian ini ada gambar-gambar untuk dermatitis kontak alergia. Kemudian ini ada dermatitis kontak. Dermatitis kontak yaitu reaksi eksim, merupakan suatu respon intoleransi inflamasi yang ditandai dengan eritema, lepuh, eksudasi, palupa dan pengelupasan yang berturut-turut dan terus-menerus. Kemudian ini juga ada gambar dari dermatitis kontak, kemudian ada dermatitis kontak akibat kerja. Seperti namanya, dermatitis ini adalah kondisi lain yang disebabkan atau diperburuk, terutama adalah faktor tempat kerja. Penyebabnya itu bisa karena kimia yang berupa senyawa organik dan anorganik atau zat unsur, kemudian mekanis yaitu gesekan, tekanan, dan getaran, fisik yaitu radiasi pengion dan pengion stres mal. Kemudian biologis yaitu bakteri, virus, jamur, parasit, serangga, dan lain-lain. Ini juga ada gambar tentang dermatitis kontak. Kemudian ini ada dermatitis kosmetik. Dermatitis kosmetik itu penyakit kulit karena alergi atau tidak cocok terhadap kosmetik. Biasanya disebabkan karena pengawet, kemudian pewangi. Dan ini ada beberapa gambar dari dermatitis kosmetika, yaitu yang disebabkan dari sampo, kemudian foundation, dan perhiasan. Kemudian ada dermatitis Berlocqui, yaitu dermatitis yang terjadi akibat produk wangi-wangian. Kemudian ada dermatitis numalaris, adalah suatu respon dari kulit, sifatnya inflamasi. Kemudian ada nekrolisis epidermal toksika atau NET, merupakan penyakit yang memiliki gejala khas ialah epidermilisis disertai dengan kelainan pada selaput lendir. Ini adalah gambar dari dermatitis. Kemudian ada proses penyembuhan luka. Fase-fasenya yaitu fase inflamasi yang terdiri dari hemostasis, kemudian ada eritema dan panas atau rubor dan kalor, kemudian ada nyeri yaitu dolor, kemudian ada edema, tumor, dan penurunan fungsi jaringan yaitu fungsi olesa, dan juga ada destruktif. Kemudian fase proliferasi yaitu terjadi pada hari ketiga sampai keempat atau keempat, berakhir pada hari ke-21. Dan ini sangat dipengaruhi
oleh keberadaan sel fibrolas yang akan menyintesis kolagen sebagai bahan dasar membentuk jaringan granulasi. Kemudian di fase proliferasi itu ada sintesis, ada peristiwa yang terjadi pada tahapan proliferasi, yaitu ada sintesis kolagen, kemudian pembentukan jaringan granulasi, kemudian epitelisasi. Kemudian ada fase maturasi atau pematangan, yaitu fase terlama dari proses penyembuhan luka. Proses ini dimulai sekitar hari ke-21 hingga 1 tahun. Pembentukan kolagen akan mulai menurun dan stabil. Kemudian ini ada tipe-tipe penyembuhan luka, yaitu tipe primer merupakan perbaikan jaringan tubuh dalam proses penyembuhan luka dibantu dengan suatu alat atau bahan. Kemudian tipe sekunder yaitu perbaikan jaringan tubuh dalam penyembuhan luka tanpa bantuan alat tetapi dengan penumbuhan jaringan baru atau granulasi dari dasar luka sampai luka menutup. Tipe penyembuhan ini menggunakan berbagai balutan luka yang dapat menstimulasi pertumbuhan jaringan granulasi dari dasar luka sampai epitelisasi. Epitelisasi menutup seluruh permukaan luka. Kemudian ada tipe tersier, yaitu tipe penyembuhan tersier disebut sebagai tipe penyembuhan primer yang terlambat, yaitu perbaikan jaringan tubuh dalam proses penyembuhan luka dengan menghilangkan infeksi atau benda asing yang terjadi pada tipe penyembuhan primer. Ketika infeksi atau benda asing dapat dihilangkan, maka tipe penyembuhan dapat menggunakan tipe penyembuhan sekunder atau primer. Pada tipe penyembuhan, perawat dapat melakukan tindakan kolaborasi dengan tenaga kesehatan profesional lainnya untuk dapat mengatasi infeksi